Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Ustadz Budi Santoso, yang kami hormati Bapak Ketua RW 04 Canggal Utara Bapak Sri Sulaiman, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Solehuddin dari Cirebon, yang kami hormati pula para alim ulama, tokoh masyarakat, para bapak, para ibu jamaah, yang kami hormati pula para bapak, para ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka yaitu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita pula memperingati 1 tahun wafatnya ibunda kami yaitu Ibu Bawon binti Rasti. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya yang akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membacakan sunnah acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang keempat yaitu mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Solehuddin, dan sekaligus yang terakhir, yang kelima yaitu doa sekaligus penutup. Para bapak, para ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung saja meningkat ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat ke acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Sohibul Bait Bapak Ustadz Budi Santoso. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Al-Mukarram, alhamdulillah pada malam hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Habib Raden Solahuddin HSPD. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di acara maulid pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 04 Canggal Utara beserta jajaran dan pengurusnya, yang alhamdulillah pada malam hari ini juga turut hadir di dalam acara
Maulidan yang bertempat di kediaman kami ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula para ibu-ibu jamaah pengajian yang sangat luar biasa. Tidak siang, tidak malam di bulan yang mulia ini begitu gencar mengadakan acara pengajian yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan para bapak, para hadirin sekalian, semua anak-anak remaja masjid, santri Pondok Batu Akul dan sekaligus para wali santrinya, mudah-mudahan nantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, sehingga malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita memuliakan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa pula kami panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya tercurah keluarga, sahabat dan kita sekalian selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama kami selaku Syahadul Hajat mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sangat mendalam, karena para bapak, para ibu sekalian bisa hadir di malam hari ini dalam acara Maulid sekaligus acara mengenang 1 tahun ibunda kami. Yang kedua juga kami atas nama Sahabil Bed dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang mana apabila di dalam pelaksanaan acara malam hari ini, acara Maulid ini masih banyak kekurangan atau kehilafannya, kami atas keluarga memohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Para hadirin sekalian, para bapak, para ibu sekalian, acara malam hari ini kita sama-sama memuliakan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam bulan yang akhir, kita sudah masuk di bulan akhir Rabiul Awal, tapi mudah-mudahan ini tidak terlambat. Kita masih bisa membacakan sholawat kepada beliau dan memuliakan beliau Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sekaligus kami juga atas nama keluarga memohon doa kepada para bapak sekalian yang hadir di sini untuk turut sama-sama mendoakan kedua orang tua kami. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala kehilafan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada para bapak, para ibu sekalian, kami mohon dengan sangat untuk sama-sama membacakan umul kitab yang kami hadiahkan untuk kedua orang tua kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadar Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzubillahi Halik yang mungkin ya kenasta'in dengan surat al-mustaqim surat Al-Mu'min Bismillahirrahmanirrahim. Jamal kukur muslimin al-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat wa nahushu khufiswa wa'alaikum Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para bapak, para hadirin sekalian yang hadir di sini yang
berkenan untuk memberikan doa kepada kedua orang tua kami. Mudah-mudahan amal ibadah para bapak, para ibu sekalian mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih para bapak, para ibu sekalian. Sekali lagi di atas nama keluarga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang mana apabila di sana sini masih banyak kekurangan, dan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas kehadiran para bapak, para ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat ke acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Fuad. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداءهم
وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Fuad yang telah membacakan suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semua, baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya, mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke acara yang 4, yaitu acara inti Mau'izatul Has yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Pak Ustaz Solehuddin. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majlis al-majlis Pondok Batu Akur Nurul Ibad. Alhamdulillah alladzi akramana biwiladati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad.
والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد. Semoga mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya sakinah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kumpulnya kita pada malam hari ini menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umatnya berkumpul, kemudian di dalamnya bersolawat, dan bersolawat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada almarhumah yang sudah 1 tahun meninggalkan kita semua, yaitu Ibunda Bawon binti Kasti. Jadi maulid sekalian haul. Kalau berbicara maulid berarti kita mengingat Rasulullah. Haul orang tua. Siapapun yang hadir di tempat ini punya orang tua, kecuali kalau lahir dari batu. Insya Allah semuanya punya orang tua. Dan orang tua itu ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya di saat hidup, tetapi juga di saat beliau sudah meninggalkan kita. Sampai hayat masih ada di kandung badan. Jadi jangan memaknai birrul walidain itu di saat hidup saja, tidak. Malam hari ini almarhumah diperingati, beliau bergembira di alam barzakh karena duriyahnya, karena keturunannya mengirimkan doa. Begitupun kita nanti di saat kita sudah meninggal dunia, kita butuh doa dari keturunan kita, sehingga amal yang tidak terputus salah satunya adalah yaitu keturunan atau anak-anak yang soleh dan solehah. Maka dengan peringatan malam hari ini, dengan peringatan maulid sekaligus haul, itu kita ditarbiyah supaya kita lebih takdim kepada orang tua kita, karena asbab mereka kita ada di dunia ini. Kalau tidak ada orang tua kita, maka kita tidak mungkin wujud hadir di alam dunia ini. Asbabnya adalah orang tua kita. Ketika hidup, di saat kita punya anak jauh di sana kemudian datang, senang rasanya. Begitupun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, senang kalau dikunjungi.
Selain ziarah kubur itu adalah tudzakirul maut, juga kita bisa menggembirakan orang tua kita. Biarpun kita nggak bisa tahlil, nggak bisa baca yasin, datang saja ke kuburnya senang. Jangan sampai datang ke kubur orang tua itu setahun sekali, nyekar setahun sekali. Bila perlu setiap minimal kliwon gitu ya. Senang orang tua kita. Termasuk malam ini melihat keturunannya, anaknya, cucunya kumpul di satu tempat yang mulia, majelis ilmu, itu senang orang tua kita. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bangga melihat umatnya berkumpul. Maka pertahankan acara semacam ini. Bukan hanya kita kumpul-kumpul tidak ada makna, tetapi adalah banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kumpulnya kita malam ini. Allah akan turunkan rahmat. Nah ini hujan, rahmat. Bahkan kalau pengen dapat rahmat, hujan-hujanan. Ya, katanya hujan rahmat, berarti hujan-hujanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkah acara maulid ini, silakan di sini kosong di depan, terutama bapak-bapak yang di belakang, mangga ini kosong di sini Pak, masih luas, silakan masuk. Kecuali kalau mau dapat rahmat hujan-hujanan, masuk aja di sini, biar di situnya buat ibu-ibu. Silakan bapak, terus ke depan sini. Ya, mohon dikasih jalan biar mudah untuk berpindah. Sini aja, lanjutkan. Sudah siap? Halo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai banyak keistimewaan, sehingga sepanjang masa selalu diperingati. Sebelum Nabi dicipta, nama Nabi Muhammad sudah ada, bahkan ditempel di pintu surga. Maka nanti pulang dari sini, setelah acara ini, kita pulang ke rumah masing-masing, pintu kita ditulis nama Nabi Muhammad. Ini yang belum diamalkan. Amalkan. Kalau contoh yang ada di masjid itu kan di tembok ya, tembok kanan lafaz Allah, tembok kiri tulisan Nabi Muhammad. Dan sekarang coba nanti begitu ke rumah, pintu-pintu yang ada di rumah kita tulis nama Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa menempelkan gambar-gambar yang lain? Kita nempelkan stiker-stiker yang lain, sementara belum ada nama Nabi Muhammad. Yang penting jangan di pintu WC, di pintu kamar mandi, nggak boleh. Pintu depan, pintu kamar, samping ditulis, supaya ada asbab keberkahan Allah melalui asma yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling gampang pakai tip X, tulis yang besar. Yang punya cat pakai cat, tilok, semprot. Ya. Terserah, diatur saja. Yang penting kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nanti di rumah kita ditulis nama Nabi Muhammad di pintu-pintu yang ada di rumah kita.
Seperti yang Allah gambarkan, pintu surga ada nama Nabi Muhammad. Yang kedua, orang tua kita Nabi Adam ketika akan menikahi Sayyidatina Hawa, itu mas kawinnya adalah membaca sholawat. Jadi sholawat ini banyak keistimewaannya, termasuk menjadikan mas kawin antara Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Siti Hawa itu dengan membaca sholawat. Jadi perbanyak baca sholawat. Kata Nabi, man sholla alayya, siapa orang yang bersolawat kepadaku, sholatan, satu kali sholawat, sallallahu alaihi, maka Allah akan balas untuknya asyra, 10 kali. Jadi 1 dibalas 10, 1 banding 10. Sholawat yang gampang saja, yang pendek sallallahu ala Muhammad, itu yang gampang. Nah, sholawat ini bisa diterapkan di saat kita ingin mengecek, kita ingin melihat apakah orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan nikmat kubur ataukah siksa kubur. Pernah nggak kita ngecek? Terutama yang orang tua sudah meninggal. Nah, ingat, bakti bukan hanya di saat hidup, sudah meninggal. Ingat, orang tua kita itu tidak mati, tapi pindah alam. Jasad boleh saja hancur, terkubur tanah, tapi ruhnya hidup. Ruh orang tua kita hidup. Jadi malam ini menyaksikan anak keturunannya bersama-sama beribadah, membuat amal baik, ada sedekah, ada makanan, kemudian bersolawat, itu senang orang tua kita. Coba nanti tolong dicek. Alhamdulillah kalau orang tua kita baik. Tapi kan orang tua kita itu kan tidak seperti Nabi, maksum. Kalau Nabi kan maksum, dijaga. Bisa saja punya kesalahan, bisa saja ada khilaf. Maka tolong, sebagai birrul walidain, amal yang harus kita praktekkan setelah ini adalah mengecek orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau orang tua masih ada kakek nenek, dicek apakah di barzah itu beliau ini mendapatkan nikmat kubur ataukah siksa kubur dengan cara membaca sholawat. Kalau belum ada gambaran, terus dibacakan sholawat, minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus perbanyak sholawat sampai muncul pemberitahuan dari Allah. Nanti ada gambaran, apakah datang melalui langsung di saat itu ada gambaran, ataukah nanti datang dalam bentuk impian. Mungkin Bapak Ibu pernah kan didatangi orang tua, maksudnya gambaran orang tua yang sudah meninggal. Ada yang tergambar baik, ada juga sebaliknya. Itu mengingatkan di saat kita bermimpi, dan mimpi itu adalah bukti adanya akhirat. Jangankan mimpi, sekarang saja Bapak Ibu diam, wajahnya ke sini, matanya ke sini, hatinya bicara kan? Hatinya ngomong kan? Nah, itulah contoh bukti adanya akhirat. Diam tapi hati bicara. Begitupun tidur. Kenapa bisa mimpi? Allah menciptakan diri kita itu 3 unsur. Yang pertama, ada ruh yang namanya ruh ruhaniyah. Yang kedua, ada ruh jasmaniyah. Yang ketiga, ada ruh sultaniyah. Kalau ruh ruhaniyah itu nanti keluarnya di saat mati. Kalau ruh sultaniyah itu yang menimbulkan rasa, ada rasa cinta, rasa benci, pokoknya mainan rasa, itu perannya ruh sultaniyah. Adapun mimpi, di saat kita tertidur, tidak sadar tidur,
itu ruh jasmaniahnya keluar. Kalau pada saat itu ruh jasmaniahnya jalan-jalan ke tengah laut, maka terekam, jika terekam oleh otak di bawah sadar, jadilah mimpi, oh saya jalan-jalan ke tengah laut sana. Itu peran daripada ruh jasmaniah yang bentuknya mirip dengan jasad kita. Sehingga orang misalnya, mohon maaf, bermimpi sesuatu yang enak, bisa dirasakan enak. Bahkan sampai ketika laki-laki ini dikatakan balik adalah mimpi basah. Nah, itu kan tidak melakukan tapi bisa merasakan kan? Nah, itu bukti adanya akhirat. Nah, maka kalau kita bisa ngecek keadaan orang tua kita di barzah, nanti iman kita semakin tambah di situ. Ada isyarat nanti. Ada isyarat. Cuman syaratnya datang kira-kira suasana malam sepi, tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Ya, setelah kita sholat hajat, datangi kubur orang tua kita. Bu, berani nggak Bu datang ke kuburan? Bu, wedi tak beli? Kan wedi ake wedi. Biasanya ibu mah takut ya. Takut. Kalau kita masih ada rasa takut dengan hal-hal begitu, awas, koreksi iman kita. Harus berani. Kadang-kadang ke kamar mandi saja malam gak berani, sampai bangunin yang lain. Masih ada takut. Ingat, takut hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Kalau sudah ditanamkan takut kepada Allah, nanti Allah akan bikin takut semuanya, begitu. Kalau kita biasa takut dengan aturan-aturan Allah, maka semua makhluk itu akan dibikin takut dengan sendirinya. Baik, kembali ke mimpi. Jadi termasuk nanti ada gambaran, baik dalam mimpi. Karena mimpi itu adalah peristiwa, sesuatu yang gaib, peristiwa ruh jasmaniah kita yang persis bentuknya seperti ruh jasmani kita. Sehingga kalau terekam di bawah otak sadar, jadilah mimpi. Terbangun, terekam. Oh iya, mimpi ini, mimpi itu, ketemu ini, ketemu si Anu, begitu. Ya, itulah mimpi. Baik. Jadi mohon, yang pertama apa tadi? Menulis nama Nabi di pintu-pintu yang ada di rumah kita, kecuali hamam, kecuali kamar mandi, nggak boleh. Yang kedua, ziarah, datangi kubur orang tua kita malam hari, kita cek apakah mendapat nikmat kubur ataukah siksa kubur. Ya, nanti ada gambaran, yang tahu kita sendiri, tidak bisa orang lain. Kita sebagai keturunannya, anaknya, sebagai bakti kita kepada orang tua. Kemudian tadi yang dibaca kitab apa ya? Berjanji kan? Berjanji atau Simtuduror apa? Memang beda-beda ya. Setiap tempat ada yang Simtuduror, ada yang berjanji, ada yang ad-dibai, ya, tergantung kebiasaan. Cuman umumnya itu kebanyakan membaca kitab berjanji, kebanyakan ya, karena kalau dilihat dari susunan katanya itu paling gampang dicerna berjanji. Coba aja bandingkan, walaupun dibai itu lebih awal, tapi susunan katanya itu lebih gampang dipahami. Nah, di dalam kitab berjanji itu, di dalam bab pertama, di situ ditulis Bismillahil Aliyah. Si pengarang kitab itu memulai tulisannya dengan Abtadi'ul Imla'a Bismillahil Aliyah, memulai menulis dengan asma Allah. Asma Allah, dengan nama Allah, Allah Az-Zat Al-Aliyah, Allah yang maha tinggi. Ada perempuan namanya Aliyah?
Kalau laki-laki ali, perempuan aliyah. Itu maknanya tinggi. Diharapkan oleh orang tuanya mempunyai akhlak yang bagus, akhlak yang tinggi, derajatnya tinggi. Begitu keinginan orang tua. Doa ali, aliyah. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah. Bahkan ada lagunya kan yang dilakukan, bismillah. Teruskan. Bismillah tawakkalna Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kata Nabi, kullu amrin, setiap perbuatan, setiap amal kebaikan. Kemudian kullu amrin balin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta. Jadi segala perbuatan baik kalau tidak diawali dengan bismillah maka a'ta itu tertolak. Tertolak di sini maknanya tidak ada pahalanya. Maka kalau melakukan apa-apa, doa yang paling gampang bismillah. Ya, bismillah paling gampang. Anak muda mau janjian, bismillah. Nah ini karena anak muda sering bersuara, kita fokus ke anak muda dulu ya, anak-anak kita. Ini zaman sudah zaman sehingga perlu kami sampaikan ini, terutama khususnya anak-anak hadroh. Di dalam pergaulan hablum minan nas, ya, kami pernah mengadakan penelitian dari KUA ke KUA. Itu hampir rata-rata 50% terjadi hukum yang namanya at-tazawwaju bil hamil. Ingat di dalam bab 4 berjanji disebutkan taruku sifah hafalam yusibuhu ma'ruhu sifah. Jadi dijauhkan, tarkus sifah itu dijauhkan dari perzinahan. Nah ini anak-anak sekarang ini tantangannya itu media termasuk HP ya. Sekarang laki-laki nih, khusus laki-laki, ibu jangan dengar. Laki-laki kalau harus memilih, di sini ada dua penglihatan. Satu gambar Ka'bah, satunya gambar perempuan. Kira-kira milih lihat yang mana? Ibu-ibu, perempuan, kalau harus memilih melihat yang sebelah gambar Ka'bah, sebelahnya gambar laki-laki ganteng, artis sinetron ganteng. Kira-kira milih yang mana? Ini bisa jadi ukuran sebagai tolak ukur keimanan kita. Kalau bukan mahramnya, maka kalau kita ternyata lebih senang memilih melihat Ka'bah, itu artinya iman kita terjaga. Tapi kalau kita lebih senang memilih melihat wanita yang cantik yang bukan mahram, atau laki-laki yang ganteng bukan mahram, awas koreksi. Contoh nih, mushaf saja, mushaf Quran. Bisa untuk ngetes keimanan kita. Caranya bagaimana? Coba sentuh Al-Quran dalam dua posisi. Ketika tidak punya wudhu dengan punya wudhu, rasakan bedanya. Kalau tidak ada perbedaan, koreksi itu iman. Kalau ada kalau imannya terjaga, di saat menyentuh mushaf tidak punya wudhu, itu pasti ada arus listrik yang halus masuk ke dalam
tangan kita. Tapi kalau punya wudhu itu nggak ada arus listrik, artinya ada setrum halus. Seperti ada lagi laki-laki pakai cincin emas, itu bisa dirasakan bedanya cincin emas dan cincin perak. Makanya sunnahnya itu pakai cincin. Kenapa nggak boleh? Kami penasaran, pengen membuktikan hadis Nabi bahwa laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Sengaja beli emas, pengen buktikan, beli, pakai, ternyata betul. Seperti menyentuh Quran tanpa wudhu, itu terasa ada arus listrik. Bahkan apa ya, tersedot, kayak darah ini tersedot. Makanya kenapa wanita boleh pakai emas, laki-laki nggak boleh? Karena wanita itu ada head. Jadi itu sudah ternetralisir dengan adanya head, darah kotor. Makanya wanita boleh pakai emas, laki-laki nggak boleh. Kembali ke anak muda. Ini pergaulannya, termasuk orang tua juga perlu membina anak-anak kita. Jadi dari KUA ke KUA kami survei, kami teliti, itu hampir rata-rata 50% itu tazawwaju bil hamil. Sebab di dalam berjanji disebutkan, kita dicontohkan bahwa dzurriyyah Nabi itu tarkus sifat, ya, meninggalkan hal-hal seperti itu. Makanya hal-hal sedini mungkin. Makanya kami tadi digambarkan antara Ka'bah dan wanita, Ka'bah dan laki-laki ganteng, itu sebagai tolak ukur di HP. Makanya kalau kita masih ada kecenderungan, biarpun kita dalam kesendirian di ruangan kamar sendiri melihat HP, ternyata lebih senang melihat, itu perlu dikoreksi, itu imannya perlu dikoreksi. Apalagi kalau sampai disimpan, masuk ke saku, dibawa sholat, prevent. Nah ini, itu sebagai tolak ukur. Sehingga hubungan antara mahram dan tidak mahram, ingat ya, bukan muhrim kalimatnya, tapi mahram. Kalau muhrim itu kebanyakan orang bilangnya bukan muhrim, dilarang nyalip, bukan muhrim. Apalagi, jadi yang benar itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, namanya muhrim. Nah, kalau mahram itu ya orang yang kalau sentuhan batal. Ini bukan mahram, itu boleh dinikah gitu, ya. Nah itu mahram, harus diluruskan. Nah ini contoh, kita sebagai pendidik itu nggak pernah nyentuh tangan anak perempuan. Sampai anak-anak tuh penasaran, Pak, penasaran pengen salaman. Apalagi anak-anak yang sudah aliyah, sudah SMA aliyah, sudah tumbuh besar. Nah itu kadang-kadang gurunya itu kalau diajak salaman sama muridnya yang perempuan malah dipegangin tangannya, lama-lama dipegangin. Nah ini kan bukan mahram. Jadi tolong dijaga. Makanya kami kasih tips untuk anak-anak muda plus orang tua untuk menjaga. Jadi boleh kita menjalin hubungan dengan lawan jenis, tapi dengan catatan, pakai sistem atau rumus yang namanya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Nah, syahadat itu berarti mengucapkan. Nah sekarang kalau kita ada rasa senang dengan seseorang, kita ada rasa suka, harus diungkapkan. Jangan diem saja, nanti digait orang. Nah, betul kan? Harus disampaikan, diikrarkan, diucapkan. Kemudian yang kedua apa? Setelah kita ucapkan, yang kedua, kalau sholat harus bagaimana? Kalau sholat harus berjamaah. Jadi kalau kita ketemuan, jangan berduaan, berjamaah supaya aman. Nah kalau cuma berdua, nanti yang ketiganya siapa? Nah mati sendiri. Apalagi sampai boncengan, dihisap terus setiap tetes bensin, setiap tetes pertalit, setiap putaran roda dihisap oleh Allah. Nah ini maknanya hikmah yang bisa kita ambil dari bab 3 ya, tarkus sifah hafalan, di situ ada. Nah itu perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya isinya itu bagus.
sejarah Nabi, karena kita nggak ketemu Nabi, kita tidak berjumpa dengan Nabi, kita tidak bertemu dengan Nabi, maka harus dihadirkan kisah Nabi dengan acara-acara semacam ini, maulid, supaya kita paham. Kembali tadi yang kedua, sholat harus berjamaah. Kalau janjian harus berjamaah. Ibu, bapak, kalau anak putrinya didatangi laki-laki, tongkrongi berjamaah. Jangan, wis bagian tinggalkan, bagian luar. Itu tidak Islami, itu harus dikawal, ya, dikawal supaya aman. Kemudian rukun berikutnya apa? Puasa dulu. Biasanya puasa dulu kan ya. Puasa, maknanya puasa itu jangan disentuh, jangan diapa-apain deh. Puasa aja, puasa udah. Dicium jangan, puasa tahan diri, menahan puasa. Nah nanti kalau sudah bayar zakat, berarti dibayar maharnya, berarti mas kawin kan begitu ya. Baru rukun yang kelima, naik ranjang haji. Kan sudah sah. Covid. Nah ini sebenarnya sederhana, pakai rukun ini aja sudah aman, insya Allah anak-anak kita ini aman. Supaya muncul generasi-generasi yang ada uswah, ya, muncul generasi yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gitu ya, anak-anak, terutama anak muda, tolong jauhi hal-hal itu. Termasuk kita yang dewasa pun sama. Karena zamannya zaman HP. Saya sendiri kadang-kadang pengen meninggalkan HP begini, suka muncul sendiri kan ya, muncul sendiri, pengen sih HP jadul aja gitu. Tapi nyari-nyari HP jadul sekarang nggak ada, jarang. Adanya ya kayak gitu, sesuai zaman. Baik. Apa lagi? Cukup? Sampai pagi. Jam 9 lebih. Kan besok mau kerja ya. Sebenarnya banyak yang mau di. Cukup apa tuh? Serius. Baik, berikutnya. Mudah-mudahan dengan asbab kita tidak ngantuk lah, dengan asbab acara ini. Mudah-mudahan besok nggak ngantuk walaupun harus kerja, masih kerja ya. Insya Allah. Berikutnya adalah di dalam bab kedua itu, di situ disebutkan tentang nasab baginda Nabi sampai kepada Sayyid Adnan disebutkan di situ. Nah kita pun harus punya catatan orang tua kita, supaya kalau malam Jumat kita kirim doa itu disebut minimal 7 turunan ke atas disebut. Cari datanya kepada orang-orang tua yang sudah paham ya, atau uak kita, saudara yang paling tua, digali siapa orang tua kita, kakek kita, terus nyambung sampai mana. Kalaupun nanti mentok nggak tahu, ke bawah dijaga, ditulis ke bawahnya sampai keturunan. Amanat sama anak-anak kita, tolong ditulis untuk doa nanti, terutama untuk kirim doa. Dijaga. Ini penting supaya mata rantainya tuh nyambung terus. Nur cahayanya nyambung terus. Ini penting sekali untuk diamalkan. Jadi mulai detik ini, setelah acara ini, tolong dicatat ya. Bapak ibu punya anak berapa, cucunya berapa, cicitnya berapa, terus nanti anak-anak juga mencatat. Nanti dibikin silsilah begitu. Silsilahnya harus jelas. Begitupun dalam menuntut ilmu, harus jelas silsilah ilmunya, gurunya siapa. Sebab sekarang ini zaman Google, zaman YouTube, orang belajar kan melalui Google, melalui YouTube ya. Dengerin ceramah itu lebih asik di YouTube kayaknya daripada di masjid atau di mana kan. Secara sepintas iya kelihatannya begitu, tapi kadang kita nggak sadar
kita itu sudah keluar dari jalur yang sesungguhnya, namanya metode talaki. Jadi metode talaki itu ilmu tuh harus berguru. Misalnya kita senang di YouTube nih, dengan siapa? Contoh anak muda siapa yang paling gandrungi? Ustadz Adi Hidayat. Datang ya Ustadz Adi Hidayat ke sana, ketemu walaupun sekali ketemu, minimal sekali ketemu ada. Talaki namanya. Harus ketemu. Talaki itu berhadapan. Ya. Karena Nabi saja belajar itu bukan kepada benda, tapi kepada makhluk. Siapa gurunya Nabi? Sayyidina Jibril alaihi salam. Itu gurunya, belajar. Nabi belajar kepada makhluk, bukan belajar kepada benda. Nah ini kadang-kadang nggak sadar metode talaki ini sudah bergeser. Maka kita harus punya guru untuk pegangan, untuk menasehati kita, minimal dinasehati. Kalau kita melenceng, dinasehati. Karena guru itu punya, kadang-kadang guru kita itu punya kasyaf, punya penglihatan yang kita nggak bisa lihat, sehingga bisa membimbing kita, mengarahkan kita. Itu penting. Di samping kita juga harus sering istikharah. Jadi istikharah itu anak muda bukan hanya ketika memilih saja, si ini apa si ini, istikharah baru istikharah. Enggak. Setiap hari istikharah bila perlu. Karena setiap hari kita harus memutuskan berangkat atau tidak, iya atau tidak, tanda tangan atau tidak. Kalau dia pejabat, istikharah butuh bimbingan dari Allah. Jadi istikharah itu bukan hanya di saat ada masalah. Setiap hari kita dianjurkan untuk istikharah agar kita selalu dibimbing oleh Allah. Ya. Termasuk kita bisa kumpul di sini, sadar tidak sadar, alhamdulillah kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dibimbing. Sebab ada nikmat yang kadang dicabut oleh Allah. Apa itu nikmat? Di antaranya nikmat kecintaan kepada Nabi sudah tidak ada, sehingga tidak peduli lagi, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan ajaran syariat. Itu artinya nikmat sudah dicabut. Nikmat iman dicabut, tidak terasa. Maka alhamdulillah malam ini kita masih diberikan iman. Kita yakin dengan adanya pahala. Kumpul kita di sini bukan karena makanan, tapi betul-betul karena Allah. Maka ukhuwah itu dapat wujud di saat orang itu bisa kumpul karena Allah. Contoh kumpul karena Allah itu apa? Contohnya sholat berjamaah, itu kumpul karena Allah. Coba sekarang kalau di masyarakat itu dipanggil sholat jamaah dengan dipanggil tahlilan, lebih banyak mana? Kenapa? Karena pahalanya nyata. Tahlilan tuh ada beras, ada mie, ada telur, ada gula, ada... nyata kan? Nah bagaimana kita mewujudkan keyakinan bahwa pahala akhirat itu ada? Maka harus diwujudkan di alam dunia ini. Harus ditampakkan keyakinan itu. Nah ini berarti koreksi. Di saat orang itu lebih memilih acara-acara yang ada maunya, ya kita tidak boleh sudon juga, nggak boleh kita prasangka buruk. Mungkin mereka senang kumpul-kumpul, baca tahlil, baca tahmid, baca ayat-ayat Quran. Itu kan bagus. Kadang-kadang sebuah kebaikan itu perlu tahapan dulu. Seperti kita nggak biasa jamaah ke masjid, jamaah dulu di rumah, bapak sebagai imam, makmumnya istrinya, anaknya. Nanti kalau sudah terlatih di rumah, jadi biarpun yang biasa ke masjid belum tentu terlatih di dalam rumah menjadi imam, belum tentu. Kadang-kadang cuma ngikut aja ngikut. Ya. Sekali-kali latihan di rumah jadi imam, sholatnya terus itu harus dirasakan seperti itu. Itu yang namanya baiti jannati itu begitu. Tetapi juga jangan melupakan berjamaah di tempat yang sudah ditentukan, masjid, musola gitu. Di sini suka dipakai sholat juga, jamaah. Pakai jamaah juga. Ini kan mempermudah supaya nggak jauh ke masjid, jamaah. Pokoknya jangan tinggalkan sholat berjamaah. Dulu waktu Islam datang awal itu sholat sendiri-sendiri. Bahkan perintah sholat awalnya cuma sholat malam. Begitu turun ayat warka'u ma'ar raki'in,
barulah berjamaah sholat. Warka'u ma'ar raki'in, disitulah sholat berjamaah. Sebaik-baik sholat jamaah nomor 1 adalah jamaah Jum'ah, tidak bisa ditolak. Ranking paling tinggi, marotib paling tinggi di dalam sholat berjamaah nomor 1 adalah jamaah Jum'ah. Nomor 2 yaitu jamaah subuh. Kira-kira bisa tidak subuhnya semacam ini? Banyakan begini bisa enggak? Nah, ini perlu diamalkan. Ilmu itu bukan hanya di lidah, ilmu itu bukan hanya di otak, bukan hanya di awang-awang, tapi diamalkan. Bisa tidak nanti subuh berjamaah? Seperti ini kumpul lagi. Maka wujudkan pahala akhirat ke dunia. Anggap saja sholat jamaah subuh itu mau dibagi 100 ribuan, karena nilai paling besar kan 100 ribu. Anggap saja sholat jamaah subuh itu dapat 100 ribu. Atau misalnya Pak Ustadz, Pak Budi ini mengumumkan yang jamaah subuh dapat 100 ribu, kira-kira ramai nggak subuh? Tapi ditunda untuk rekening akhirat nanti. Harus yakin. Nah, ini yang sulit kan mengamalkannya kan? Bicara gampang kan? Masalahnya itu bagaimana manajemen bangunnya ini yang kadang-kadang yang sulit, sehingga kita ini susah untuk bangun subuh. Itu nomor 2 loh. Berarti nomor 1 di antara sholat maktubah. Ya, kalau dikaitkan dengan maktubah yang 5 waktu, maka subuh itu, karena apapun alasannya, kalau subuh itu ada di rumah, sok sesibuk apapun orang itu, sibuk urusan ini itu, kalau malam pasti pulang ke rumah, dan subuh ada di rumah. Kan begitu. Tinggal bagaimana kita memanage bangun subuhnya ini, di manage waktunya. Kasih jalan. Siap subuhnya berjamaah? Insya Allah. Bagaimana caranya supaya bisa bangun subuh? 1, sebelum tidur ambil air wudhu. Jangan tidur kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Karena wudhu itu cahaya. Wudhu cahaya, ilmu cahaya, nyambung. Makanya termasuk ilmu ilmu yang paling susah atau ilmu kedikjayaan dunia akhirat yang paling susah itu adalah hifdzul wudhu, menjaga wudhu. Lah bosan wudhu ngentut maning begitu ya. Sekali wudhu kentut batal pahala, wudhu lagi pahala, 1000 kali wudhu 1000 pahala. Harus ditancapkan keyakinan pahala. Janganlah bosan pegel wudhu maning. Sekarang yang ringan saja, jaga wudhu, hifdzul wudhu itu, sehingga tidak akan sentuhan yang bukan mahram, tidak akan menyentuh. Maka yang alasan paling gampang kita kalau anak-anak maksa tuh pengen salaman, punya wudhu, itu pemahamannya paling gampang. Kalau bicara bukan mahram tuh agak sulit. Tapi kalau punya wudhu paling gampang. Ya. Nah itu, jadi manajemen tidurnya itu harus ditata. Punya wudhu. Setelah wudhu awali dengan sholat. Sholat apa? Kalau tahajud kan nanti kalau tidur dulu. Sebelum tidur sholat apa? Macam-macam, ada hajat, ada istikharah, ada taubat. Bokatan mati, bablas. Awali dengan taubat. Ya sekarang Rasulullah contoh, ini kan isyarat dari Nabi. Isyarat dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah. Dari Abi Qatadah, Su'ila an shaumi yaumil itsnain, Rasulullah itu ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Fihi wulidtu, karena di hari itu aku dilahirkan. Maknanya adalah di sini kalau hari lahir, ini hari apa? Ahad kan? Besok hari, tapi udah masuk Isnin kan, Senin. Ngacung yang hari Senin, lahirnya hari Senin.
1, 2. Selasa ada. Pokoknya yang hadir di sini masing-masing punya hari lahir kan? Isyarat dari Nabi itu secara tidak langsung ada isyarat. Nabi lahir hari Senin, Nabi wafat hari Senin. Tidak menutup kemungkinan umatnya seperti itu. Kan kita nggak tahu. Yang lahir hari Senin nggak tahu Senin kapan meninggalkannya, nggak tahu. Biarpun tiap tahun ulang tahun panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal mah pendek umure, pendek umure. Karena semakin berganti tahun itu hakikatnya kita semakin dekat dengan ajal kita. Kita semakin berkurang dari kuota yang Allah berikan, kuota umur kita. Bukan panjang umurnya. Sudah gitu pakai kuenya kecil lagi. Bikin yang gede, segede tampah biar bisa sedekah banyak. Terus jangan pakai lilin. Lilin itu bukan budaya kita, pakai obor. Kayak sumure ireng kabeh. Pakai lilin, tanggung amat. Obor. Nah itu baik. Jadi maksud kami begini, minimal kita itu tudzakirul maut, mengingat mati itu sepekan sekali hari lahir kita. Makanya disunahkan malam itu kita sholat taubat. Ini terutama yang lahir hari Senin. Barangkali nyawa dicabut, kan sudah taubat. Ya maksudnya siap-siaplah jaga-jaga. Walaupun setiap hari kita, setiap saat kita nggak tahu ajal kapan datang. Minimal ada standar dari Nabi, sepekan sekali kita mengingat mati. Makanya kita, karena jawaban Nabi fihi wulidtu, karena beliau berpuasa, karena alasan berpuasa itu karena hari lahir, sehingga kita mengenal ada istilah puasa weton, kan begitu. Walaupun itu bukan diajarkan Nabi, tapi boleh-boleh saja kalau kita mau berpuasa, sebab salah satu tanda orang meninggal husnul khotimah itu tidak meninggalkan kotoran, makanya puasa. Bokatan nyawa dicabut kan bersih, karena kosong sih perutnya, puasa kan gitu. Itu salah satu ciri husnul khotimah, meninggal tidak menyisakan kotoran, tidak ada kotoran dalam tubuhnya, begitu. Ini kan baik, walaupun Nabi tidak secara eksplisit memerintahkan suruh puasa pada hari lahir, tapi itu isyarat ya. Boleh itu dilakukan dalam rangka kita memenuhi tadi, menjaga diri kita. Nah sekarang yang paling gampang ya sholat witir. Walaupun paling pelit-pelitnya itu 1 rakaat, paling medit 1 rakaat. Dulu waktu Ramadan nih, Ramadan sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, witir. Begitu masuk Syawal witirnya bubar. Berarti kita belum istiqomah. Mengamalkan anjuran Nabi itu belum istiqomah, sunnah Nabi itu belum istiqomah. Bagaimana sholat kita akan menimbulkan karomah kalau kita tidak istiqomah? Sholat kita ini masih kelasnya kelas ringan, kelas teri, belum mencapai hatta tawarramat khadana, sampai kakinya bengkak, sholatnya lama sekali. Maka ini baik untuk mereka yang hafal Quran itu menjaga amalannya dengan sholat berlama-lama, dengan melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Kita ini masih kelas teri, sholatnya masih ringan. Sekarang kalau boleh tanya, berapa kali kita khatam Quran di dalam sholat? Jawab. Berapa kali khatam Quran dalam sholat? Kalau khatam Quran begini, baca begini mah sudah biasa. Bahkan anak-anak kita khataman, ada khataman Quran, khatbil Quran, sudah biasa. Yang belum diamalkan oleh umat Islam itu adalah khatam Quran di dalam sholat. Kira-kira gambarannya gimana tuh kalau sudah ngomong begini? Apa yang kebayang? Halo? Maksudnya kalau kita punya target pengen khatam Quran dalam sholat itu kira-kira yang kebayang apa? Kesulitannya apa kira-kira? Malas, iya pasti malas. Biarpun dia hafal Quran juga malas pasti. Makanya dianjurkan doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, malas.
kasal itu malas. Kira-kira apa gambarannya? Misalnya di sini Pak Ustadz Budi, jamaah, ayo kita hatam Quran dalam sholat. Kira-kira apa? Kendalanya apa? Nah, nggak hafal. Sekarang begini, sok tanya sama ulama manapun, ada tidak perintah untuk menghafal Quran? Gak ada. Kalau fadilah banyak, fadilah orang yang hafal Quran banyak sehingga orang itu bersemangat menghafal Quran. Tapi kalau perintah untuk menghafal Quran, muter-muter, gak ada. Sebab kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dan kami yang akan menjaganya. Gak usah khawatir. Berapa kali orang ingin merubah Quran, tetap ketahuan. Biarpun perlakuan terhadap Quran semena-mena, tetap Allah akan menjaga. Tapi fadilah orang yang hafal Quran banyak. Maka solusinya adalah jamaah yang hadir pada malam hari ini insya Allah bisa khatam Quran di dalam sholat. Caranya seperti apa? Caranya adalah bin nazar, dengan cara melihat apa? Melihat mushaf. Jadi besok beli Al-Quran yang besar, mahal. Berapa Quran yang besar? Ya, yang ukuran A3, yang biasa di kantor pasti paham ukuran kertas. Ada folio, ada HPS, ada kuarto. Itu ukuran yang paling besar, A3. Beli Quran yang paling besar. Kalau punya uang. Kalau nggak punya, ngeridit. Jangan mutah. Nah. Ingat ya, budaya hutang itu sebenarnya kalau dari sisi akidah itu sangat lemah. Artinya dia sudah menggadaikan umurnya, belum tentu umurnya sampai batas sekian ngutang. Itu dari sisi akidah. Kecuali kalau darurat. Sekarang kan zaman hutang ya, apa-apa serba hutang. Kredit, zaman kredit. Makanya saya pribadi tuh gak ada ngeling dengan manapun, nyantai aja hidup, gak pusing. Coba kalau ada angsuran, pusing kan? Ada hutang, pusing kan mesti bayar. Makanya sudahlah, tobat dulu, tobat dari hutang. Tobat dari hutang, nanti jangan hutang lagi. Supaya hidup tuh tenang, tidak dipicu dengan akhirnya segala cara dilakukan akibat tekanan daripada tuntutan itu. Baik, kembali kepada qiraah kafah di dalam Quran. Itu boleh bin nazar, melihat. Yang penting di dalam fikih kita tidak terjadi harakatul quwwah. Harakatul quwwah ini terjadi gerakan lebih dari 3 kali di dalam sholat dan itu membatalkan sholat di dalam fikih kita. Jadi caranya ditaruh Qurannya di depan, bikin stand, yang penting di atas pusat, jangan di bawah pusat. Jadi kalau sholat malam itu tahajud, hajat, istikharah, taubat, witir, baca itu 1 rubu 1 rakaat, 1 rubu 1 rakaat. Lama-lama selesai. Satu juz itu kan 16 halaman, kurang lebih ada 16 rubu. Ada yang 17 atau mungkin dari 1 lembar ada yang 2 rubu. Taruhlah 20 rubu, kan selesai itu. 1 juz itu kalau misalnya 1 malam tahajud 2, hajat 2, istikharah 2 sudah 6. Kemudian ada sholat taubat witir 11 rubu sudah kita lalui. Berarti 2 malam itu sudah 1 juz. Selesai 2 malam 1 juz. Tapi bin nazar waladhdallin, setelah itu lihat alif lam mim. Terus 1 rubu sampai humul muflihun. Nanti rakaat kedua wa minan nasi may yaqulu. Terus sebab 1 rubu itu beda-beda. Surat yang paling pendek saja Al-Kautsar itu 3 ayat ya, itu 1 rubu. Ain ke ain, tanda ain. Begitupun surat-surat yang panjang 1 rubu. Kalau mampu, kalau enggak ya 1 rubu dibagi 2. Yang penting paragrafnya tidak terpotong. Cuman harus paham maknanya. Di saat ada harus wasol ya wasol, kalau ada wakof ya wakof, berhenti. Karena setiap ayat itu berbeda, ada tanda-tandanya berbeda. Ada yang harus lanjut, ada yang boleh berhenti di situ. Nah itu perlu pemahaman ilmu tajwid. Yang jelas
Sholat malam minimal diterapkan seperti itu. Rasakan bedanya sholat seperti itu dengan sholat kita yang biasa. Tarawih saja kan kulhu wal asri kulhu kan begitu ya. Itu kebiasaan di kita untuk memperingan. Karena biasanya kalau tarawih tuh mana yang paling cepat? Mana yang paling cepat tarawih gitu. Paling akeh. Jadi kualitas sholat kita ini masih bagaimana sholat Nabi? Itu minimal kita hatam Quran lah. Maka kami sampaikan di majelis ini, saya harus hatam Quran di dalam sholat. Ya minimal sekali, maksimal terserah. Nanti beda rasanya. Termasuk kalau Ramadan pengen ketemu yang namanya Lailatul Qadar, itu biasakan menghatamkan Quran di dalam sholat. Nah, dengan menghatamkan Quran dalam sholat akan ketemu. Sehingga dari Ramadan ke Ramadan itu ada perubahan. Tidak puasa ya puasa, anggar bae mengkono uripe. Tidak berubah. Karena tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau mendapatkan Lailatul Qadar ada perubahan. Setiap tahun ada perubahan. Siap diamalkan? Saya harus khatam Quran di dalam sholat, walaupun dengan melihat. Yang paling gampang itu fotokopi 2 juz, 1 juz dibaca, 1 juz persiapan. Nanti kalau ini habis sudah siap lagi 1 juz, 3 juz. Paling berapa sih 1 lembar 1.000? Nanti ditempel di tembok, paling mudah itu paling gampang, ekonomis, tempel di tembok pakai paku, pakai benang, dijepit pakai jepitan jemuran atau jepitan kertas. Itu lembarannya, suhuknya lembarannya dijepit gitu. Kalau ini 1 rubuh ini ganti, tinggal geser, nanti nyambung lagi begitu. Coba amalkan gitu. Sambil melihat, boleh nggak Bapak? Bahkan mereka yang hafal Quran pun lebih disunahkan melihat supaya mata ini dapat pahala. Ibu-ibu yang biasa jamiahan yasinan, mentang-mentang hafal sambil merem Yasin wal Quranil Hakim. Lebih baik lagi kalau melihat, mata melihat dapat pahala, biarpun hafal Yasin. Nah, gitu. Jadi ada keutamaan di saat kita melihat. Coba bayangkan lihat HP dengan lihat Quran, banyakan mana? HP. Makanya HP-nya diisi Quran. Ya, download ya. Karena kan gampang baca Quran. Lagi apa? Ada harus baca Quran. Jadi HP pun dipakai ibadah, jangan cuma dipakai untuk maksiat saja. HP dipakai ibadah. Jangan hanya untuk mendownload hal-hal yang tidak baik, ya. Ya, kasih jalan. Cukup? Karena terlalu malam ya. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan. Nanti insya Allah disambung lagi silsilahnya. Karena waktu sudah malam, kita juga ada istilahnya waktu detok ya. Itu ajaran Nabi juga. Waktu detok, saatnya tidur ya tidur. Nah, makanya Nabi itu bangun sepertiga malam terakhir karena sudah melalui waktu detok. Di saat tubuh kita ini mengeluarkan toksin-toksin, itu sunnah Nabinya begitu. Mandi sebelum subuh, mandi sebelum maghrib, itu pun sunnah. Insya Allah. Jadi mohon subuhnya diamalkan berjamaah. Kalaupun tidak bisa, di rumah dengan keluarga, minimal itu. Prinsip sholat harus berjamaah. Warka'u ma'ar rakiin. Ini saja yang dapat kami hadirkan. Sisa waktu kalau di situ 15 menit lagi, ya kurang lebih. Terakhir tutup dengan doa, dan di dalam berdoa harus yakin. Sebab ada orang yang ngomong begini, donga sih donga, angger bae urip kayang kemen. Benar. Umum. Ya sudah, tidak dikabul oleh Allah. Sebab yang namanya doa itu bagi ahli iman tidak ada doa yang tidak dikabul, semuanya dikabul. Ya kalau dijelaskan nanti panjang lagi. Udah gini aja kesimpulannya. Kalau tidak dikabul di dunia, pasti dikabul di akhirat. Karena kehidupan akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Dunia mah sebentar, 60, 70, 80, jarang yang 100 tahun. Justru kehidupan yang panjang itu nanti di akhirat. Jadi jangan menyimpulkan
dong ngasih dong anggar baik. Nah itu namanya tidak yakin dengan akhirat, gelendeng, makruh. Bapak-bapak pengen nikah istri 4, kan beritanya juga langsung 2, fangkihu ma qabalakum minan nisa makna. Punten ya Bu, bercanda Bu, jangan. Pengen punya istri 4, nggak terkabul di dunia, pasti terkabul di akhirat. Ibu pengen punya rumah megah kayak istana, tidak terkabul di dunia, pasti dikabul nanti di akhirat. Ya, nanti lama lagi ya kalau jelaskannya. Udah gitu aja gampangnya. Harus yakin, jangan prasangka buruk sama Allah. Pokoknya prasangka baik. Kalau tidak dikabul di dunia, pasti di akhirat. Allah itu adil kok. Ibarat gudang nih. Pak Ustadz Budi kasih 1 gudang. Ini ibarat. Saya 1 gudang. Si A juga 1 gudang. Semua yang hadir ini Allah kasih sama. Rizki itu sama 1 gudang. Cuman gudang itu pintunya beda-beda. Ada yang buka sedikit, seret rezekinya. Ada yang bukanya setengah, lumayan, melarat beli, sugih beli. Ada yang dibuka blok, kaya raya. Maka jangan minder yang miskin, yang pintunya sedikit. Jangan minder, jangan, harus pede. Sisaku masih banyak gitu. Jadi kalau yang pintunya dibuka sedikit itu sisanya masih banyak. Belum tentu mereka yang dibuka blok kaya raya untuk perjuangan agama, belum tentu. Untuk kemajuan Islam belum tentu. Untuk infak di jalan Allah belum tentu. Maka hai yang melarat, hai yang miskin, jangan merasa rendah. Sisanya masih banyak. Itu aja. Ya, jadi gitu ya. Mari kita memohon Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya mujibas salin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبالخصوص jamaah pondok Batu Akur Nurul Ibad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Wabil khusus yang hadir di majelis ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami datang berkumpul di tempat ini mengharapkan ampunan, maka berikanlah ampunanmu kepada kami ya Allah. Sungguh Engkau maha tahu dosa apa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, khususnya orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Lapangkan kuburnya ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah, dan berikanlah nikmat kubur kepadanya ya Allah. Adapun orang tua kami yang masih hidup, berkahilah umurnya ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allahumma ya Allah, yang hadir pada malam hari ini ya Allah, ada di antara mereka yang sedang merasakan sakit di salah satu anggota tubuhnya, maka berikanlah kesembuhan ya Allah. Anta syafi ya Allah, Anta syafi ya Allah, Engkau maha penyembuh ya Allah. La syifaa illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini mengharapkan berkah, maka berikanlah berkahmu kepada kami ya Allah. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi buyutina ya Allah. Berkahilah rumah kami ya Allah. Wa barik lana fi azwajina, berkahilah pasangan hidup kami ya Allah. Wa barik lana fi dzurriyyatina, dan berkahilah keturunan kami ya Allah. Wujudkan keindahan di majelis ini ya Allah. Wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah.
rumah tangga yang saling mencintai karenamu ya Allah. Tambahkan kecintaan kami terhadap pasangan hidup kami ya Allah, dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang dapat dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini mengharapkan rahmat, maka berikanlah rahmatmu kepada kami ya Allah, agar kami dapat berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah. Tidak ada kebencian di antara kami ya Allah, tidak ada dendam di antara kami ya Allah. Sungguh benci dan dendam tidak bisa disandingkan dengan iman. Maka jauhkan kami dari membenci ya Allah, jauhkan kami dari mendendam ya Allah. Allahumma ya Allah. Ternyata sampai jam 10 ya, mohon maaf karena kadang kalau berbicara tuh nggak terasa. Ini juga masih banyak sebenarnya, cuman karena waktu, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa disambung dalam acara berikutnya yang lainnya. Ini saja, terima kasih atas segala perhatian. Billahil hidayah wa taufiq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi telah kita sama-sama menyaksikan tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Sholehudin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk para jamaah sekalian agar tidak meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, karena kami selaku Sohibul Hajat akan menyediakan hidangan yang telah kami siapkan. Untuk itu kami mohon jangan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kami atas nama Sohibul Hajat keluarga besar dari Bapak Budi Santoso mengucapkan terima kasih dan beribu maaf. Kami tutup. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.